Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini kondisinya baik, sehat. Saya kira cuaca hari ini juga mendukung ya Bu Ina ya. Hari ini cerah, tidak hujan, juga tidak panas. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini bisa kita lakukan. Terima kasih Bu Ina ya. Fokus pendampingan ini adalah yang pertama diskusi tentang belajar daring ya. Yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, diskusi pembuatan kerangka portofolio yang sudah Anda kerjakan. Yang keempat, diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi berbeda. Ya. Terus saya harapkan Anda dapat memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan hari ini, yaitu dengan tema pendampingan refleksi awal kompetensi guru penggerak. Nah, apakah dokumen yang dibutuhkan untuk pendampingan individu ini sudah Anda siapkan, Bu Ina ya? Sudah Bu, kebetulan ini sudah saya siapkan. Terima kasih. Apa saja proses yang sudah berjalan Bu Ina ya selama 1 bulan terakhir ini? Ya, 1 bulan ini saya sudah menyelesaikan tugas-tugas di LMSPE. Kemudian saya juga mengikuti dan menghadiri Lokakarya 0, kemudian melakukan diskusi melalui Zoom dengan fasilitator dan teman-teman yang lain, seperti itu. Selanjutnya, apa yang telah dilakukan sebagai pencapaian Anda selama 1 bulan tersebut? Untuk pencapaian ini saya mulai paham mengenai filosofi pemikiran KHD ya. Bahwasanya KHD menuntun untuk guru itu berpihak kepada murid, seperti itu. Terima kasih atas daya upaya yang Anda telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama dengan sangat baik dan dibuktikan dengan mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan serta mengunggah tugas sebelum due date-nya. Ya. Terus bisa diceritakan Bu Ina ya secara singkat dukungan apa saja yang Anda dapatkan dari ekosistem sekolah Anda? Ya, alhamdulillah sekali Bu, di sekolah saya ini, di Kandangan 3 ini, saya mendapat dukungan yang luar biasa, baik dari kepala sekolah, baik dari teman sejawat, dan juga murid-murid saya. Kebetulan sekolah saya ini besar dengan fasilitas yang ada, saya diperbolehkan dan diizinkan untuk mengeksplorasi fasilitas itu. Dengan begitu saya juga merasa nyaman melakukan pendidikan guru penggerak ini. Gitu. Alhamdulillah dukungannya sangat banyak ya Bu, sehingga panjenengan bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan tanpa hambatan. Ya. Terima kasih. Ini akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya Bu Ina ya, kita masuk poin yang keempat Bu Ina ya. Nah, di sini adalah peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ya. Waktunya 30 menit. Di sini kita akan melakukan diskusi. Ada pertanyaan. Yang pertama adalah kompetensi apa yang sudah baik menurut Bu Ina ya? Kompetensi setelah mengikuti 1 bulan ini Bu di pendidikan guru penggerak ini, saya merasa persepsi saya mengenai murid ketika mengajar itu berubah, di mana dijelaskan bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengatakan berpihak kepada murid. Nah, dulu saya mengajarnya itu anak-anak harus menuruti saya, harus patuh kepada saya tanpa ada diskusi terlebih dahulu. Nah, sekarang sudut pandang saya berubah mengenai itu, di mana ternyata seorang guru itu harus mendahulukan hak-hak muridnya. Jadi saya saat ini kompetensi yang meningkat, yaitu pembelajarannya saya ubah menjadi berpusat kepada anak.
saya libatkan anak-anak mulai dari awal pembelajaran dengan apa itu diagnosis anak ya, diagnosis karakteristik anak itu. Kemudian saya libatkan dalam kesepakatan kelas. Kemudian saya lebih belajar mengenai model-model pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Seperti itu, Bu. Bisa Ibu jelaskan yang sudah Anda terapkan tadi, panjenengan dapat dari mana, Bu? Ya, ini saya dapatkan dari diskusi itu nih, Bu, pertemuan dengan instruktur, materi-materi yang ada di LMS gitu. Berarti dasarnya dari pendidikan guru penggerak ya? Iya. Oh, ternyata setelah Anda mengikuti pendidikan guru penggerak 1 bulan ini bisa memberikan pencerahan ya, Iya. untuk Anda sehingga perubahan di kelas ada gitu ya. Nah, untuk yang kedua, kompetensi apa yang menurut Ibu Inayah ini bisa ditingkatkan? Ya, kompetensinya yang perlu saya tingkatkan ini mungkin mengenai ketelatenan gitu. Kadangkala saya lepas kendali begitu, dimana kan memang masih 1 bulan saya belum terbiasa dengan cara pengajaran Ki Hajar Dewantara yang berpusat kepada anak-anak. Perlu peningkatan konsistensi diri dalam pengajaran di kelas saya begitu. Jadi saya merasa perlu belajar lagi, perlu menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini agar nantinya menjadi guru penggerak yang seutuhnya, seperti itu, Bu. Sangat bagus sekali menurut saya ya, Bu ya. Bu Inayah memiliki motivasi tinggi untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Nah, saya harapkan Bu Inayah tetap konsisten ya. Tadi kan Bu Inayah takutnya tidak bisa konsisten, kembali lagi ke awal lagi ya. Nah, ya pembelajaran awal yang belum menggunakan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ya memang ini kan masih baru, panjenengan kan masih baru, masih perlu belajar lagi. Nggak apa-apa, kita bolak-balik dulu nggak apa-apa karena belum terbiasa ya. Mungkin setelah Anda mengikuti pendidikan ini selanjutnya dapat menerapkan secara konsisten ya, Bu ya. Nah, untuk selanjutnya apakah Bu Inayah itu mengetahui umpan balik atau adakah perubahan rencana dari rencana awal? Ya, ini Bu, lebih perubahannya ke metode pembelajaran gitu. Jadi di mana saya mengenal di kelas saya ini anaknya suka dengan hal-hal yang berbau IT, seperti melihat video, kemudian melakukan kuis melalui gawai HP itu. Mereka lebih minatannya ke situ karena mungkin anak-anak zaman now begitu gitu. Mereka melek dengan IT, melek dengan teknologi, sehingga perubahannya pembelajaran saya buat variasinya berbau dengan perkembangan IT seperti itu. Misalnya dengan penjelasan kemarin saya materinya tata surya, saya lihatkan dulu bagaimana sistem tata surya kita. Anak-anak itu sangat antusias begitu. Inayah bawa apa itu? LCD ini namanya. Oh, LCD itu apa, Bu? Oh, ada seperti TV, Bu. Nah, anak-anak sangat tertarik. Kemudian mereka melihat video itu juga sangat kagum begitu. Oh, ternyata bumi yang saya tinggali ini seperti ini, nggih. Begitu besar dan susunannya berbagai macam zat begitu. Nah, dari video itu ternyata anak-anak juga ketika istirahat itu saya dengarkan mereka bercerita ke kelas yang lain. Aku mau lihat video gitu bahasanya. Ternyata planet itu ini begitu, Bu. Jadi mereka sangat antusias dari pembelajaran yang saya lakukan yang ini berpihak kepada anak begitu dan menggunakan IT ini. Ternyata perubahan yang ada di kelas sangat signifikan ya. Murid itu menjadi bangga, kelas saya itu berbeda dengan yang lain ya. Dia merasa itu kelas saya itu enggak seperti kelas yang lain. Ternyata itu memang pendidikan guru penggerak ini ada perbedaannya dengan kelas yang lain. Dibuktikan tadi murid
Bu Inayah kan bercerita dengan kelas lain, ternyata itu di kelas saya seperti ini. Nah, sehingga kan kelas lain menjadi ingin tahu ya Bu ya, gimana perubahan yang ada di kelas Bu Inayah. Sangat bagus sekali. Bu Inayah, saya ingin tahu gimana sih anak-anak itu responnya ketika Bu Inayah menampilkan perubahan tersebut. Apakah ada yang merasa kok seperti ini ya Bu, nggak seperti biasanya, kok Bu Inayah berbeda ya, kenapa? Apakah ada pertanyaan seperti itu dari murid-murid? Ya, kalau pertanyaan sendiri tidak Bu, tapi dari motivasi belajar mereka. Jadi saya punya 2 murid yang memang kadang masuk, kadang tidak, kadang sulit sekali dihubungi orang tuanya juga. Tapi setelah saya menggunakan perubahan pembelajaran ini yang menggunakan video itu dan berbagai soal nih, kadang-kala saya memberikan PR, mereka boleh mengerjakan melalui Canva ataupun laporannya bisa mereka sesuaikan pilihannya begitu Bu. Mereka yang 2 anak ini sekarang alhamdulillah sudah rajin masuk sekolah begitu, karena mereka merasa seperti melihat video itu kan seperti melihat TV nih. Mereka merasa mereka merasa senang gitu. Ketika saya awal datang ke kelas, terus duduk di kursi saya, di meja saya ada LCD laptop itu, mereka datang ke proyek begitu dan seperti ingin tahu, tertarik begitu, Bu ini apa. Nah di situ memang saya kewalahan mengkondisikan anak-anak, tapi ya mungkin awal-awal Bu, jadi antusiasnya sangat tinggi. Itu sih Bu perubahannya, jadi anak-anak motivasi belajarnya sangat meningkat begitu. Iya. Terima kasih Bu. Ternyata perubahannya sangat bagus sekali di kelas Bu Inayah ini. Saya harapkan nanti kedepannya panjenengan bisa menerapkan pendidikan guru pemula ini secara konsisten seperti keinginan panjenengan tadi, bisa konsisten. Kemudian tadi kan banyak ya murid-murid yang motivasinya menjadi meningkat, yang awalnya tidak masuk menjadi dia ya sering masuk karena ingin melihat video tadi, karena kan perubahannya ada di kelas panjenengan. Nah, semoga nanti kedepannya anak-anak lebih termotivasi lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dan panjenengan juga bisa menyelesaikan pendidikan guru pemula ini sampai di akhir nanti, gitu ya. Selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Bu.